Mereka menganggap kelompoknya paling benar, grupnya paling benar. Ingat, yang paling benar tuh Al-Quran dan hadis. Oke, kembali lagi ke situ. Jadi Kembali kalau lagi ke pedoman hidup. benar, kalau ada yang mengatakan bahwasanya wah Al-Quran hadis mendukung kelompok kita, mendukung masyarakat kita kalau seandainya berpedoman pada Al-Quran hadis, kita akan bersatu dengan sendirinya. Tetapi kalau kita mengajak kepada kelompok kita, hati-hati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Sahabat Humas Polda Sulteng, saya Jules Efrain hadir kembali untuk podcast Presisi Humas Polda Sulteng. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah kemudian anjuran taat kepada pemerintah dalam konteks agama Islam, solusi cegah radikalisme begitu. Karena kalau kita berbicara tentang radikalisme, memang ini tentunya masih menjadi antisipasi dari pemerintah begitu ya. Karena kalau kita berkaca juga dari banyaknya kasus termasuk di daerah kita, ataupun yang sudah lewat begitu tahunnya ya di Kabupaten Poso. Namun memang saat ini pemerintah terus memberikan warning kepada kita sekalian untuk sama-sama kita mencegah paham-paham radikalisme ini. Dan kali ini tentunya bersama saya akan membahas secara komprehensif bagaimana kemudian anjuran dari konteks agama Islam harus taat kepada pemerintah, terutama dalam mencegah yang namanya radikalisme. Hadir bersama saya, beliau adalah seorang dai Majelis Ulama Indonesia, konsultan pendidikan dan hukum Islam, begitu, dan beliau adalah Hadmos Wirawan MA CIEC, begitu ya. Baik, ini saya tadi bisik-bisik saya sebutnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Inggris, katanya Pak Ustadz udah pakai CIEC aja ya. Baik, namun beliau sehari-hari ini disapa familiar dengan nama adalah Ustadz Wirah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Ahlan wa sahlan. Ini karena kita di podcastnya Polda begitu ya Pak Ustadz. Siap. Baik, Pak Ustadz, kalau melihat kepolisian itu apa begitu gambaran awalnya? Harus seperti apa kira-kira Pak Ustadz? Karena kita ini ada di ranah mereka nih, ada di ruangan mereka begitu. Pak Ustadz melihatnya harusnya seperti apa? Taib, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tentunya saya senang banget ya bisa berada di ruangan ini, berjumpa dengan saudara-saudara, di mana kalau ditanya tentang apa sih pandangan tentang polisi, ini adalah pandangan yang luar biasa dan saya salut. Salut. Dikarenakan merekalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga keamanan, stabilitas negara kita. Tentunya amanah yang mereka emban ini nggak sembarangan. Betul. Makanya sangat disayangkan bila mana ada orang-orang yang salah paham, buruk sangka, mengata-ngatai. Walaupun memang sekarang zamannya bebas, namun tetap kita harus jaga adab. Baik. Apalagi kepada orang-orang yang mereka mengorbankan waktu keluarga mereka, usaha mereka untuk kepentingan negara. Baik, karena kita biasa melihat ketika ada hal-hal besar seperti demo ataupun juga pengamanan, ini memang tanggung jawab yang diberikan kepolisian, bahkan sehari-hari juga biasanya berdinas, itu pun juga luar biasa ya. Begitu. Jadi kita salut dan bangga punya kepolisian yang begitu baik di Indonesia, terutama Polda Sulawesi Tengah. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita akan lebih spesifik ini berbicara tentang radikalisme ya, dan juga mungkin anjuran apa yang Allah begitu berikan kepada kita untuk kita selalu taat kepada pemerintah dalam hukum Islam. Saya harus kenalan dulu nih dengan Pak Ustadz Wira ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Pak Ustadz Wira adalah dai Majelis Ulama Indonesia, kemudian konsultan pendidikan dan hukum Islam. Ya, ini mungkin dua dari sebagian besar yang diamanahkan ke seorang Ustadz Wira. Basicnya gimana kemudian akhirnya memilih jalan sebagai Pak Ustadz begitu? Apakah ini passion dari kecil atau gimana tuh ceritanya Pak Ustadz? Alur ya. Barakallahu fiik. Nah, jadi kondisi saya sekarang ini perkara yang tidak disangka ya. Karena saya sendiri ya waktu kecil TK-nya di Parigi. Kemudian aslinya memang anak Sulteng nih? Iya, aslinya dari Palu. Kelahiran Kota Palu. TK di Parigi. SD justru saya di SD yang mungkin banyak orang akan kaget kalau dengarnya. Saya udah bisa tebak sebenarnya. Iya, jadi saya SD di Karunadipa Palu. Saya udah bisa tebak. Saya tadi mikirnya kalau nggak Karunadipa Katolik nih. Oke, kemudian Pak Ustadz? Makanya dulu waktu kecil itu anggapan ya sudah saya akan fokus ke umum, sebisa mungkin bagaimana bisa membanggakan orang tua, kemudian bisa memiliki kontribusi pada negara kita ya. Namun subhanallah
nikmat dari Allah, ternyata Allah arahkan untuk kontribusi saya di sisi yang agamis. Umur berapa kemudian saya nggak tahu sebutnya hijrah atau umur berapa begitu? Ya. Saya itu nggak disangka itu tamat SD, ya Allah arahkan saya justru sudah Bismillah, tawakal Allah, akhirnya dapat kesempatan untuk ya udah saya belajar ke Jawa, masuk pesantren. Setelah lulus SMP? Lulus SD. SD-nya Karunia Dipa? Iya. Jadi kelas 6 SD lulus, kemudian SMP, tingkatan SMP ini masuk pesantren? Iya, karena waktu itu bingung. Okay. Ini di Palu mau lanjut kemana, ada pesan sekolah-sekolah umum atau lanjut di sekolah yang sama. Namun Allah arahkan sudah ke ke Jawa, pesantren. Tepatnya di kota mana Pak Ustaz? Di Bondowoso, Jawa Timur. Pesantren Bondowoso, Jawa Timur, mungkin salah satu alma mater saya yang lumayan terkenal di skala nasional, Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Baik. Kemudian Allah mudahkan lanjut di SMA Jawa Tengah pesantren juga, pesantren Al Irsyad Tengaran, alma mater saya yang lumayan terkenal juga di Indonesia, Dr. Arifin Badri. Kemudian Allah mudahkan, alhamdulillah dapat beasiswa di kota Madinah. Jadi di sana. Jadi kampusnya di Madinah? Iya, di Madinah. Tepatnya jurusan atau fakultas apa begitu? Saya ngambil fakultas syariah atau hukum Islam. Ya. Jadi di situ saya S1, kemudian Allah mudahkan lanjut S2 belajar pendidikan keguruan. Namun karena beberapa hal akhirnya saya cuma bisa menyelesaikan diplom pascasarjana, dan Allah mudahkan balik Indonesia dan bisa melanjutkan ke Islamic University of Minnesota di USA. Ya. Cuma karena COVID jadi jarak jauh ya. Baik. Di situ saya menyelesaikan pendidikan bahasa Arab. Makanya pas tiba di Kota Palu, ya sudahlah, ini kondisi di Kota Palu minimnya pendidikan agama, kurangnya kajian-kajian di masjid-masjid. Terlebih lagi saya berjumpa dengan kawan-kawan dari pihak militer, kemudian dari pihak kepolisian yang ya melihat kondisi Sulawesi Tengah ini kayak selalu menghangat. Memang kalau kita bicara ke radikalisme nih, ada hubungannya ke sana itu ya? Ada. Oke, kemudian? Makanya saya bilang ya udah tawakal Allah. Ya. Jadi diajak untuk memberikan penyuluhan di lapas Kota Palu, kemudian di Rutan Donggala. Saya bilang tawakal Bismillah. Makanya di sini saya bilang ya kalau gitu saya fokus aja di bidang keagamaan. Namun yang saya akan kembangkan lagi masalah pendidikan dan hukum Islam. Karena ini dua ranah yang banyak terabaikan. Makanya ini pendidikan, jangan sampai orang menyangka pendidikan Islam tidak membahas perkara-perkara kemasyarakatan, perkara-perkara bagaimana hubungan antar sesama, atau jangan sampai menyangka pendidikan Islam justru mendidik dengan didikan yang kasar, barbar. Nah, ini ingin saya tepis. Makanya itu saya senang banget bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa di sini. Bismillah. Insya Allah moga di hari ini dengan mendengar podcast ini ada sebagian kawan-kawan yang tercerahkan. Apalagi belum lama ini kita tahu ya adik-adik kita yang mereka kurang puas kemudian keluar ke jalan. Saya sedih banget melihat kondisi. Aksi demonstrasi kemarin. Iya. Itu perkara yang sangat saya sayangkan. Terlebih lagi ternyata itu mewakili kampus Islam. Itu yang sangat saya sayangkan. Maksud saya janganlah terburu-buru. Kita jadi harusnya difilter dulu. Benar. Nah, itu yang tidak banyak dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Benar. Filterisasi kurang, jangan akhirnya ikut-ikutan begitu ya. Baik, Pak Ustadz, ini kita sudah akan spesifik begitu ya. Karena tadi sebenarnya sudah ada benang merahnya bahwa pendidikan dan hukum Islam yang saat ini menjadi konsentrasi, ini pun juga salah satu poin yang diajar atau yang dibahas adalah tentang radikalisme. Tapi secara general kalau kita berbicara tentang Islam begitu sendiri perspektif, ini sebenarnya bagaimana kemudian perintah yang ditegaskan dalam Al-Quran ya, dan hadisnya harusnya seperti apa begitu seorang muslim ketika kita berbicara tentang perintah nih dan juga pemerintah seperti itu. Taib, barakallahu fiik.
Berkenaan tentang taat kepada pemerintah, mematuhi, mendengarkan pemerintah, ini perkara sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan perkara ini banyak. Makanya ini adalah perkara yang mutlak. Heran sekali kalau ada yang seakan-akan lupa atau seakan-akan tidak ada. Seakan-akan kita ini kalau berkaitan dengan negara, pemerintahan, wah kita lepas dari agama. Nah, ini perkara yang sangat disayangkan karena ketika melepaskan perkara ini kita tidak memiliki keyakinan, tidak ada kaitan dengan Allah, seakan-akan tidak ada yang melihat kita, melihat perbuatan kita dan menyangka kita tidak akan diapa-apakan di akhirat. Ya banyak orang yang akan nekat. Makanya kalau kita temukan di dalam Al-Quran ayat yang sudah jelas dan sering diulang-ulangkan oleh para ustadz, para khatib, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini menjelaskan Allah memberikan panggilan yang mulia kepada hamba-hambanya. Ini hamba Allah. Hari ini hamba Allah adalah pemerintah. Atau kita Semuanya. Semuanya. Tidak spesifik juga pemerintah. Tidak spesifik. Jadi Allah memanggil seluruh hambanya, makhluknya, ciptaannya, wahai orang-orang beriman. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, dengarkan ini perintah. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan para pemimpin kalian. Maka ini sudah jelas. Makanya para ulama menjelaskan ketaatan kepada pemimpin ini merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, kalau kita membangkang kepada pemimpin, tidak taat kepada pemimpin, atau bahkan sampai berlepas diri dari pemimpin, sama saja kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya orang-orang yang mengaku saya cinta Allah, saya cinta Nabi, ini cinta belaka. Tidak ada isinya cinta. Nah ini yang kemudian saat ini terjadi gitu ya Pak Ustadz. Artinya kemudian mengembangkan dua perspektif, ya, perspektif agama di bawah jalan sendiri, dan perspektif ke pemerintah di bawah jalan sendiri. Akhirnya makanya terjadi demo, jadi kemudian ada isu pemaksulan kadang-kadang, bahkan radikalisme, begitu. Itu yang kemudian ini akhirnya dua perspektif yang berbeda. Sahih. Dan ini sumbernya tentunya karena kurang memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Mereka tidak komprehensif. Ya? Mereka tidak mempelajari bahwasanya ayat-ayat menyuruh kita taat, hadis-hadis menyuruh kita taat banyak. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW telah jelas memerintahkan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah, as-sam'u wa ta'ah lil amir fima ahabba au kariha. Bahwasanya wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin terhadap perkara yang dia sukai atau dia benci. Jadi ini jelas. Ini sudah jelas teksnya. Kemudian lanjutannya ini yang sering disalahpahami. Di mana lanjutannya illa ayyumara bima'siyah, kecuali diperintahkan untuk bermaksiat, fala sam'a wala ta'ah. Maka ketika kita diperintahkan bermaksiat, maka kita tidak wajib untuk mendengarkan, tidak wajib untuk taat. Ini hadis dari secara keseluruhan ini benar. Cuma ketika bagian bawahnya dipotong, dipahami dengan pemahamannya sendiri, tidak dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, karena mereka lah yang dekat dengan zaman Nabi. Apalagi para sahabat, mereka hidup bersama Nabi, mereka tahu ini ayat, ini hadis turun di mana, kepada siapa dan apa maknanya. Mereka harusnya yang kita ambil pemahamannya. Maka saat dipahami dengan menyendiri, muncul orang-orang, kalau diperintahkan untuk bermaksiat dan pemerintah kita banyak memerintahkan untuk maksiat tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, maka kita tidak taat sama dengan memberontak. Nah, ini yang salah. Padahal yang dimaksud tidak taat artinya kita tidak wajib melakukannya. Dan alhamdulillah negara kita negara yang luar biasa nikmatnya, tidak mengancam, tidak memaksa. Kalau kita demokrasi, negara kita negara demokrasi. Benar. Saat ada yang kurang setuju, ya sudah. Yang setuju saja lakukan, yang tidak. Dan tidak ada ancam harus semuanya lakukan dan sebagainya. Makanya wajib kita untuk bersyukur bisa tinggal di negara Indonesia yang kita, masya Allah, bisa beribadah, bisa bersama keluarga-keluarga kita, masyarakat kita masih menunjukkan simbol-simbol Islami kita.
Jangan sampai dengan kita memberontak, membantah, membangkang, menghinakan pemerintah, nikmat ini Allah cabut. Baik. Nah, salah satu yang kemudian rasa memberontak ini kan adalah paham radikalisme atau intoleran juga begitu. Dan isu-isu ini kan memang Pak Ustadz sampai hari ini pun juga masih terus mewarnai pemberitaan-pemberitaan di media gitu, ataupun juga di pemerintah dan di warga sendiri. Gimana kemudian Pak Ustadz melihat bahwa kenapa isu ini susah sekali ditepis dan terus ada bibit-bibitnya begitu? Baik, barakallahu fiik. Dalam masalah ini para ulama itu sudah menjelaskan di antara sebab atau asal muasal kenapa radikalisme ini muncul, pemberontakan dan sebagainya, ini sebenarnya kembali kepada sifat manusia. Jadi subhanallah, Islam ini berusaha menjaga, membatasi sifat-sifat manusia jangan kelewat batas. Ya. Jadi di antara sifat manusiawi marah, emosi, tidak dongkol, terima, tidak iri terima, hati, tidak puas dan sebagainya. Ya. Ini merupakan sifat manusia dan ini sudah ada dari sejak zaman Nabi, para sahabat, dan sampai sekarang hingga akhir zaman akan ada terus. Makanya Islam membuat rambu-rambu. Ya, kita memiliki sifat manusiawi wajar, tetapi tolong jangan kelewat batas. Makanya saat seseorang melihat ketidakadilan, melihat kezaliman, melihat kemungkaran, dia merasa marah, apalagi kalau itu terjadi pada dirinya. Betul. Nah, inilah yang kebanyakan menjadi pemicu, pendorong untuk sifat radikalisme, ditambah lagi dengan asupan Al-Quran hadis yang seakan-akan mendukung perbuatannya. Jadi ayat-ayat hadis-hadis diambil yang mendukung dirinya, yang tidak diambil. Jadi dipotong-potong gitu. Mana? Padahal ini harusnya membacanya secara keseluruhan. Ya, ada kaitannya antara hadis satu dan hadis yang lain. Jelas. Dan ada satu hadis yang luar biasa ini. Ana harapkan masyarakat Indonesia, kaum muslimin terkhususnya memahami hadis ini. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya akan datang suatu masa pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihudaya, bahwasanya mereka tidak mengambil pedoman sebagaimana pedoman Rasulullah SAW, itu tidak berpedoman pada Al-Quran, wala istannuna bisunnati, dan tidak mengambil ajaran baginda Rasulullah SAW. Orang-orang seperti ini mereka pemimpin-pemimpin yang memiliki hati buruk seperti hati syaitan dan memiliki tubuh manusia. Baik. Oke, tunggu dulu, jangan diputus. Ada sambungannya di mana seorang sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau kita bertemu dengan pemimpin seperti itu, bagaimana sikap kita?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat tersebut, maka wajib atas dirimu tuti'uhu wa tasma'uha wa tuti'uhu, engkau mendengarnya dan mentaatinya. Idza duriba dhahruka wa ukhidha maluka asmi' wa ati'. Walaupun engkau dipukul punggungmu, walaupun hartamu diambil, maka kamu tetap wajib mendengarkan dan wajib taat. Makanya para ulama menjelaskan dari hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya akan datang masa kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mungkin karena dosa-dosa kita, kezaliman yang kita perbuat, dapat pemimpin yang tidak baik Allah berikan. Maka walaupun kita dizalimi, ini sudah jelas-jelas kita yang kena zalim, bukan orang lain. Kita dipukul, kemudian kita diambil harta kita, kewajiban kita mendengarkan dan taat. Artinya kita sabar. Dan harus tetap mendengarkan dan taat. Nah, dan dalam hadis lainnya Rasulullah SAW menjawab seorang sahabat Nabi yang protes juga, "Wahai Rasulullah, kita kalau mendapatkan pemimpin seperti itu, apa yang harus kita perbuat?" Rasulullah SAW diam sejenak. Kemudian ditanya lagi, Rasulullah masih diam. Sampai ditanya 3 kali, maka Rasulullah SAW menjelaskan, dengarkan dan taatilah, sesungguhnya mereka akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang mereka diamanahi, dan kalian pun akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian perbuat. Artinya, bila mana kita suatu ketika mendapatkan pemimpin yang mungkin berbuat zalim kepada kita, dan kita berdoa semoga
Allah jauhkan kita dari pemimpin zalim, dan alhamdulillah pemimpin kita baik semua. Baik. Alhamdulillah. Dan kita selalu mendoakan. Tidak sampai menzalimi, mengambil harta kita, memukul kita, dan sampai segitu. Bila mana kita mendapatkan pemimpin seperti ini, maka yakinlah pengadilan Allah itu maha adil, dan kewajiban kita sabar, bukan memberontak. Tapi Pak Ustadz, ketika kita berbicara tentang radikal, ini kan memang harusnya memang nggak apa-apa ya artinya, tapi jangan over. Itu gimana kemudian konteks atau batasan radikal yang harus dimiliki oleh orang umat muslim begitu? Baik, barakallahu fiik. Bila mana kita kaitan radikalisme ini dengan kemarahan kita, ketidakpuasan kita, maka hendaknya kita harus mengembalikan perkara ini kepada ajaran baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Di mana banyak dari mereka yang mensponsori radikalisme, keluar di jalan, memberontak, protes sama pemerintah sampai menghinakan, pasti membawa hadis-hadis Nabi yang isinya kerancuan. Di antara hadis Nabi yang sering dibawa untuk oleh dai-dai yang membolehkan bahkan mengajak, ayo demonstrasi. Yaitu hadis Nabi ketika Umar baru masuk Islam, di mana Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Maka mari kita keluar. Tunjukkan kekuatan kita kepada Quraisy." Saya memimpin soft yang satu, soft satunya Hamzah, dan akhirnya mereka keluar. Hadis ini sering diulang-ulang dijadikan sebagai argumen pembenaran. Padahal hadis ini kalau kita kembalikan kepada ranah ilmiah, ini hadis lemah. Tidak bisa dijadikan argumen. Tapi ini terus dipakai. Menjadi fondasinya. Benar. Makanya ini adalah hadis lemah, tidak bisa dijadikan argumen. Kalaupun ada masuk dalam sejarah Nabi, para ulama menjelaskan memang ranah sejarah untuk hadis-hadis lemah masih dipakai. Tetapi ketika untuk dijadikan hukum, pembolehan ini halal atau penglarangan ini haram, itu harus hadis yang sahih. Hadis yang sahih, hadis yang kuat. Kalau tidak, jangan. Makanya itu yang pertama, itu tidak hadis itu adalah hadis lemah. Bantahan kedua untuk hadis ini, Rasulullah SAW, jikalau hadis ini benar, kita anggap kita anggaplah benar lah. Bila mana hadis ini benar, maka akan bertentangan dengan perbuatan Nabi saat Nabi diboikot. Kita lihat Umar masuk Islam itu sebelum Nabi diboikot. Kemudian tahun ke-7 kenabian, Nabi diboikot selama 3 tahun. Dan diboikotnya, boikot besar-besaran seluruh kaum muslimin, bahkan keluarga Nabi yang non-muslim pun itu kena boikot. Selama 3 tahun. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak demonstrasi? Kenapa tidak dia kumpulkan kaum muslimin? Kita protes. Mengapa? Artinya ini memang riwayat yang tidak bisa dijadikan argumen, dan tidak ada satupun ulama yang menjadikan ini hadis sebagai pembolehan buat demonstrasi. Bahkan mayoritas ulama sepakat demonstrasi haram. Tapi kadang-kadang kan ada nih tokoh-tokoh agama nih, saya sebutnya mungkin oknum begitu ya, Pak Ustadz Wira ya, yang kemudian ini membackup, yang kemudian berada di bagian belakang. Nah itu gimana kemudian Pak Ustadz melihat perspektifnya begitu? Baik, barakallahu fiik. Inilah yang perkara yang sangat saya sedihkan ya, karena tentunya kita sebagai tokoh agama harusnya kita terdepan dalam perkara takut kepada Allah. Jangan sembarangan kita berucap dengan ucapan yang ternyata bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Terlebih lagi kalau ternyata di situ ada kepentingan. Kepentingan politik nih biasa Pak. Dan ini sering terjadi. Makanya ada satu kisah yang menarik. Dan ini perbuatan seorang sahabat Nabi, hasil didikan baginda Rasulullah SAW. Dalam suatu majelis ada seorang amir, pemimpin, namanya Ibnu Amir. Dia khutbah memakai pakaian yang seperti pakaian orang-orang fasik. Kemudian ini sahabat Abu Bakroh, dia duduk diam. Tiba-tiba dalam ceramah tersebut berdiri Abu Bilal. Abu Bilal ini seseorang yang memang provokator ya. Dia berdiri kemudian memprovokasi jamaah. Lihatlah pemimpin ini memakai pakaian orang-orang fasik.
Dan perbuatan seperti ini berarti nggak heran ya, zaman dahulu sudah ada, zaman sekarang udah banyak nih seperti ini. Banyak lagi. Mengungkit-ungkit aib-aib pemimpin dan sebagainya. Apa yang dilakukan Abu Bakar, hasil didikan Nabi, Abu Bakar melihat perbuatan tersebut, langsung menyuruh Abu Bilal, uskut, diamlah. Diam, duduk. Abu Bakar seorang sahabat Nabi dan dia sudah tua pada masa tersebut. Akhirnya Abu Bakar membawakan sebuah dalil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghinakan Sultan Allah fil ardi, yang menghina, merendahkan pemimpin Allah Subhanahu wa taala di dunia, ahanahullah, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolong kepada dai-dai, tokoh agama ataupun siapa saja kalau penceramah melihat kesalahan seorang pemimpin, cara menasihatinya bukan dengan membongkar aibnya. Bukan dengan kita merendahkannya. Dan ingat, ini hadis Nabi, bila mana kita melakukannya, siap-siap Allah akan hinakan kita. Allah akan rendahkan apa yang kita. Kita lakukan biasakan kembali begitu Pak Ustaz. Benar. Ke diri kita sendiri. Makanya dalam menasihati pemimpin pun kita memiliki adab. Tidak bisa sembarangan. Baik. Pak Ustadz, berbicara tentang radikal, intoleran, ini kan biasanya pun juga menyerang antar agama nih. Isu SARA masuk di dalamnya begitu. Nah, sementara saya sepakat dengan pernyataan Pak Ustadz di awal. Kita bersyukur di Indonesia, kita punya negara demokrasi, 6 agama yang legal, yang dipercayai, yang diakui begitu. Dan harusnya kita hidup dengan kasih sayang. Tapi isu ini ketika masuk, ini pasti sudah terjadilah bentrok-bentrok yang berbau agama. Nah, itu seperti apa kemudian? Barakallahu fiik. Ya, ini lagi yang benar-benar PR ya bagi kita para dai, para penceramah. Makanya, ayolah bagi para tokoh agama penceramah kita, PR kita udah banyak nih. Nggak usah ditambah-tambah dengan kita berusaha membongkar merusak pemimpin kita, merusak tatanan negara. Sudahlah, kita ini loh, masyarakat kita ini masih banyak butuh perbaikan. Jadi memang kondisi saat ini itu kembali kepada minimnya pembahasan agama. Karena minimnya pembahasan agama, apalagi tentang sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian wahai umat manusia pada diri baginda Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Maka bagi kita yang menginginkan sukses dunia akhirat, maka Rasulullah SAW ada tauladannya. Bahkan Michael Hart, penulis buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, bestseller tuh, menempatkan Rasulullah nomor satu. Dan ketika ditanya, dia menjawab bahwasanya dengan standar yang dia buat, Rasulullah SAW ini termasuk nomor 1 dalam semua standar yang dia buat. Maka kalau kita kembalikan kepada sejarah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW santunnya, baiknya, lemah lembut kepada non-muslim. Dalam sebuah cerita yang subhanallah bikin anak itu selalu terharu. Rasulullah SAW memiliki tetangga Yahudi yang sering mengganggu Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak balas. Rasulullah tetap memberikan hak-hak tetangga. Suatu ketika Rasulullah aneh, kok tetangga ini nggak ada? Akhirnya dicek, ternyata anaknya sakit dan mau sakratul maut. Dan coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW masih mengunjunginya. Masih mengunjunginya dan mengunjungi dengan adab dan menawarkan kepada anak tersebut, ayo masuk Islam. Dengan adab, dengan tawaran yang luar biasa baik. Hingga bapaknya akhirnya melihat adab baginda Rasulullah SAW mengizinkan anaknya. Dan Rasulullah SAW setelah itu bersyukur kepada Allah, ternyata ada hamba-hamba Allah yang akhirnya masuk Islam. Maka tolong ayo umat Islam kembali kepada adab baginda Rasulullah SAW. Adab yang baik, berakhlak kepada non-muslim pun Rasulullah SAW tidak ada bersikap kasar, keras. Memang dalam Islam ada yang namanya kisos, akan tetapi kisos ini yang bertindak adalah pemerintah. Yang memiliki jabatan, bukan kita sembarangan main hakim sendiri. Alhamdulillah negara kita sudah memiliki aturan itu. Tidak boleh main hakim sendiri. Dan Islam pun tidak boleh, haram kita main hakim sendiri. Makanya hendaknya kita kepada non-muslim, toleransi kita adalah kita hormati mereka. Kita biarkan mereka beribadah. Jangan kita zalimi, jangan kita sakiti. Mereka susah kita bantu. Tunjukkanlah adab-adab Islamiyah. Semoga dengan adab-adab tersebut
siapa tahu mereka tertarik dan mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya inilah umat Islam zaman sekarang, PR kita ini banyak. Ayo, wahai para penceramah, kita selesaikan nih PR kita pada masyarakat kita agar masyarakat kita lebih bijak, lebih beradab dan toleransi antar agama. Pak Ustadz, kita ada di daerah spesifiknya ya, Sulawesi Tengah, ini lebih detail dan kemudian beberapa tahun lalu banyak kasus yang terjadi, terutama di salah satu kabupaten. Ya, saya sih tidak ingin mengungkit hal itu kembali begitu, biarlah itu sudah menjadi catatan kita beberapa tahun yang lalu. Namun peristiwa itu pun juga akhirnya mengajarkan kepada kita bagaimana radikalisme ini memang harus dibendung, diantisipasi, karena akan ada bibit-bibit yang katanya begitu, generasi-generasi yang mungkin bisa lahir dari pendahulunya. Nah, gimana kemudian Pak Ustadz melihat ini begitu? Kejadian di beberapa tahun lalu yang harusnya tidak lagi menjadi kejadian buruk untuk daerah kita. Taib, barakallahu fiik. Memang ya, Ana sendiri termasuk yang melihat kondisi tersebut karena itu kita terjadi. Iya, Ana melihat kejadian tersebut walaupun Ana di Kota Palu, efeknya itu terasa di Kota Palu. Maka dalam hal ini memang kita butuh adanya dialog. Tidak bisa lepas. Dan dialog ini terus intens. Tetap harus ada dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat baginda Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang radikalisme kalau di dalam Islam mereka masuk dalam kategori khawarij. Jadi dinamakan khawarij karena mereka keluar dari ketaatan pemimpin, tidak mau taat pemimpin dan berusaha untuk berdiri sendiri. Nah, di zaman para sahabat Nabi sempat terjadi seperti ini, bahkan sampai terjadi demonstrasi yang menyebabkan wafatnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan, dan ini benar-benar catatan buruk ya bagi demonstrasi, di mana gara-gara demonstrasi wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, orang yang masuk di situ ternyata membunuh Khalifah. Kemudian di zamannya Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas. Dia adalah sepupu Nabi dan merupakan sahabat yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW, paham Al-Quran. Dia meminta kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk diizinkan ngobrol dengan para khawarij ini yang mereka sudah membuat markas. Jadi membuat markas dan mereka jumlahnya ribuan. Awalnya Khalifah khawatir. Khalifah Ali bin Abi Thalib khawatir keselamatannya. Tapi Abdullah bin Abbas bilang, izinkan saya saja, saya akan ngobrol baik-baik. Dialogis. Makanya berangkatlah Abdullah bin Abbas dengan pakaian yang bagus, yang rapi, dan mengajak untuk dialog. Dari hasil dialog tersebut, ternyata memang banyak dari pelaku-pelaku yang keluar dari ketaatan, mereka ini memiliki kerancuan-kerancuan dalam berpikir Islam. Jadi mereka memahami Islam dengan emosi mereka, dengan akal mereka, bukan dengan pemahaman para sahabat Nabi atau pemahaman para ulama Rabbani. Makanya setelah dialog, alhamdulillah ribuan masuk kembali lagi taat kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi masih ada sisa beberapa ribu yang tidak taat. Maka dari sini kita bisa pahami memang ya selama masih ada syaitan dan amarah itu masih menjadi bagian sifat manusia. Ini perkara yang akan menjadi PR kita terus-menerus. Tapi tetap kita bendung. Tetap kita antisipasi. Dan saya setuju dengan Pak Ustadz katakan bahwa tetap akan ada proses dialog demi dialog. Hari kita tidak ingin negara kita hancur hanya gara-gara radikalisme. Benar sekali. Makanya kalau seandainya kita sudah dialog, ternyata mereka tidak mau, saya sempat bilang begini. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nyampe ke saya, Ustaz, tapi mereka berhukum, negara kita berhukum bukan dengan hukum Islam. Kemudian para aparat keamanan kita juga begini. Bilang, akhi, kalau memang Anda tidak puas dengan apa yang ada di Indonesia, padahal kita sudah disuruh taat. Dan subhanallah, ini juga sering dijadikan dijadikan syubhat. Mereka bilang, iya masalahnya pemerintah kita tidak lagi berhukum dengan Al-Quran dan hadis, berhukum dengan undang-undang. Tolong dipahami, maksud ketaatan di situ kita taat kepada
pemerintah selama bukan maksiat. Ya. Adapun undang-undang, maka undang-undang ini dibuat oleh pemerintah kita, sudah disepakati untuk pengaturan, maka selama undang-undang ini baik, bukan berisi maksiat, kita wajib taat. Oke. Saya setuju. Ini tolong dipahami ini. Ya. Nah, ini banyak yang tidak paham karena dibilang, wah karena berhukum undang-undang, maka kita tidak taat. Oke. Nah, ini syubhat yang ada sama mereka. Maka tolong syubhat-syubhat ini luar biasa mengakar ya. Mereka ini menganggap bahwa wah kita benci, dendam, dan kita tidak terima dengan apa yang ada di masyarakat kita ini. Bila mana mereka tidak mau gabung, tetapi mereka masih maulah berbau dengan tidak buat aneh-aneh. Ya oke, alhamdulillah negara Indonesia masih baik. Oke. Tapi saat mereka merusak keamanan, Tatanan. menyebarkan ketakutan, menyebarkan teror, dan dalam Islam haram. Ya. Di dalam Islam haram kita membuat takut saudara Dan ini kita. harus kita perangi bersama. Itu haram. Maka orang-orang seperti ini, para ulama membolehkan kebijakan dikembalikan kepada pemerintah. Baik. Mau diapakan Baik. orang-orang ini, Baik. itu dikembalikan kebijakan kepada pemerintah. Baik. Dan kepada kawan-kawan yang masih memiliki syubhat, kita sini terbuka untuk diskusi. Oke. Jangan ragu untuk melakukan tanya jawab. Memang namanya Dan kita dendam, belajar jengkel, pemahaman itu secara utuh. sah. Jangan pisah-pisah, jangan Say. parsial tapi secara utuh. Benar. Ya, dengan berdiskusi dan berdialog. Benar. Itu cara terbaik. Kita namanya dendam, jengkel, tidak suka, itu wajar. Manusiawi. Nah, tetapi tolong jangan berlebihan. Baik, Pak Ustadz yang terakhir, mendukung kebijakan dari Polda Sulteng ada operasi Madagoraya yang terus dilakukan sampai hari ini. Mungkin Pak Ustadz sudah sering dengar juga kata operasi Madagoraya, kalimat ini. Apa yang kemudian harusnya menjadi support dari kita ketika operasi ini terus dilakukan untuk salah satu mencegah paham-paham radikalisme? Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, ini program yang luar biasa ya. Sebenarnya awalnya anak sempat bingung ya tadi pagi itu. Wah, ini operasi apa ini? Nama tempat kah atau gimana? Ternyata itu adalah perubahan nama dari operasi Tinombala. Makanya ini adalah sebuah proyek yang hendaknya kita masyarakat di Indonesia mendukung proyek ini. Baik. Mau tidak mau ini untuk keamanan, stabilitas, ketentraman negara kita, apalagi di daerah kita Sulawesi Tengah ya. Maka anak sendiri mensupport untuk program ini, dan anak ajak, ayo kita support selama untuk menjaga stabilitas keamanan kita. Karena ini untuk bersama. Kenapa kita tidak dukung? Makanya bagi kawan-kawan yang mungkin masih ada kerancuan, ayo insya Allah pemerintah kita, aparat kita masih membuka peluang untuk negosiasi. Dan subhanallah ya, tadi saya sebutkan, saya sempat ditanya dengan orang yang seperti itu. Saya bilang sama mereka, kalau memang Anda tidak puas dengan apa yang ada di Indonesia, sebenarnya perkara simpel. Cari aja negara lain. Iya kan? Iya. Kalau nggak puas kan, sama kita nggak puas di suatu rumah, suatu daerah, silakan aja lain. Betul. Nah, namun selama kita masih di Indonesia, tolong kewajiban taat itu masih ada. Bagaimanapun kita adalah WNI. Benar. Bumi dipijak di situ langit dipijak. Benar. Dan saya pikir Pak Ustadz, saya selalu setuju dengan apa yang Pak Ustadz katakan dari awal. Undang-undang, pasal yang diatur, aturan-aturan yang diatur itu adalah aturan-aturan yang ini mungkin sudah menjadi ketetapan untuk kita taati bersama. Jadi sangat disayangkan bila ada yang berusaha merusak ketentraman negeri ini, menyebarkan syubhat dengan mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dia bawa ayat-ayat, dia bawa hadis-hadis. Tolonglah, kalau memang kita ingin mempelajari Al-Quran dan hadis, maka kembalilah dengan kembalikan pemahamannya dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hati-hati dengan orang-orang yang menjelaskan hadis Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Ini bahaya. Dan ini termasuk termasuk para pengajak provokator untuk radikalisme. Seringkali mereka mengajak pemahaman Al-Quran hadis dengan pemahamannya, kemudian dia susupi kemarahan-kemarahan biar orang-orang itu tidak suka. Tidak suka. Dan gara-gara terpancing emosi kayak ada kesamaan. Makanya tolong hati-hati dengan dai-dai seperti itu. Dan orang-orang seperti ini akan selalu menganggap dirinya paling benar.
Mereka menganggap kelompoknya paling benar, grupnya paling benar. Ingat, yang paling benar tuh Al-Quran dan hadis. Oke, kembali lagi ke situ. Jadi Kembali kalau lagi ke pedoman hidup. benar, kalau ada yang mengatakan bahwasanya wah Al-Quran hadis mendukung kelompok kita, mendukung masyarakat kita kalau seandainya berpedoman pada Al-Quran hadis, kita akan bersatu dengan sendirinya. Tetapi kalau kita mengajak kepada kelompok kita, hati-hati. Baik. Kembali ke Al-Quran dan hadis. Benar. Maka dan kalau kembali, ya, silakan, maka kalau ada kita temukan dai-dai seperti ini, saran saya cari kajian lain lah. Baik. Al-Quran hadis dan kembali ke Pancasila. 5 butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini sudah kita pelajari dari awal, dari kecil, dan ini sudah jelas. Bagaimana kemudian kita sebagai warga negara harus taat dan tunduk pada aturan yang sudah dibuat. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Pencerahannya di podcast kali ini. Waktu kita singkat, tapi kita mungkin akan punya kesempatan lagi untuk Insya Allah, dengan berbagai topik. Karena ini saya sebagai podcaster Pak Ustadz adalah ini sesi atau episode yang agak berbeda dari yang lain ya. Karena kita tidak hanya belajar bagaimana tertib, kemudian aman gitu, tapi kita belajar bagaimana memahami perspektif Islam kembali ke Al-Quran dan hadis. Terima kasih sekali lagi atas pencerahannya Pak Ustadz, sukses selalu. Terima kasih banyak. Baik, inilah yang menjadi podcast saya bersama dengan Ustadz Hadmas Wirawan, begitu. Saya harus baca gelarnya kembali, MACIEC ya. Dai Majelis Ulama Indonesia, konsultan pendidikan dan hukum Islam. Kembali ke perspektif Al-Quran, hadis, dan juga ketika kita berbicara Indonesia, bagaimana kita menyikapi yang namanya Pancasila, 5 butir yang sudah diatur, dan kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Niscaya kita akan menjadi warga negara Indonesia yang taat. Amin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Barakallahu fiik.